bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Pertama diriku alih Tuhan, Bapa tarhoni naulimi Tuhan, suruh maton dimi saor turohaki Padari parhon basam turungaki. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu hari Senin tanggal 22 Januari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan renungan untuk kita hari ini dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Na pinalume hononna dengan naima ramoti marhite-hite tod di parbadia na maringanan di bagasan hita. Bapak Ibu, saudara-saudara, jika kita memiliki harta, pasti kita menjaganya dengan baik-baik. Kepemilikan akan memotivasi kita untuk menjaga dan untuk memelihara apa yang kita miliki. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu mengajukan suatu pertanyaan yang menjadi refleksi renungan dalam kehidupan kita. Apakah harta yang terindah dalam hidup kita ini? Jawaban kita akan menentukan cara, perilaku, gaya tentang apa yang berharga dalam kehidupan kita ini. Apakah emas? Apakah permata? Apakah uang? Atau lain sebagainya? Harta yang terindah adalah mutiara surgawi. Harta yang terindah adalah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita yakini, kita percayai, di dalam Yesus Kristus.
Jadi firman Tuhan itu adalah harta yang terindah. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sangat dituntut dalam hal pemeliharaan harta itu, pemeliharaan firman Tuhan itu, agar dia bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita yang dibungkus dalam iman, anugerah, dan keselamatan. Harus tetap terjaga, terpelihara, agar tidak hilang, agar tidak rusak, atau dicuri oleh musuh kita. Dalam realita kehidupan kita, apa kira-kira Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mau mencuri harta yang terindah dalam hidup kita ini, menjadikan firman Tuhan itu tidak bertumbuh, menjadikan firman Tuhan itu tidak berguna dalam kehidupan kita? Banyak hal. Kekhawatiran kita, kecemasan kita, pengaruh-pengaruh zaman, atau dosa yang selalu menempel dalam kehidupan kita. Itulah musuh yang kita hadapi. Karena musuh kita tetap bergerak dan tidak berhenti untuk mencuri harta yang terindah dalam kehidupan kita. Agar hal itu terpelihara Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus memiliki ketaatan. Kita harus memiliki kesetiaan. Bagaimana pesan Paulus kepada Timotius, agar taat dengan ajaran yang benar yang dia terima, taat akan didikan, dan melakukan perintah-perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena itu kita diajak memelihara hidup kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan dan tetap setia mengikuti firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa harta yang indah yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi penerus kita? Saya ambil 3 contoh dalam Alkitab. Musa mewariskan kepemimpinan kepada Joshua. Abraham mewariskan iman kepada Ishak. Daud mewariskan hikmat dan takut akan Allah. Iman yang sehat adalah iman yang bertumbuh, iman yang bergantung kepada Allah. Jadi orang Kristen yang sejati, jika imannya bertumbuh, firman Tuhan terpelihara dalam hidupnya, dan menganggap bahwa firman Tuhan sangat penting dan berharga, yang menjadi pedoman dan penuntun kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan kita membuang harta yang terindah yang telah diberikan oleh
Tuhan kepada kita. Sekalipun keberadaan kita, sekalipun situasi kita di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah pergejolakan ekonomi, di tengah-tengah pergejolakan politik, tapi firman Tuhan harus terpelihara, karena itulah kehidupan kita. Harta yang terindah itu harus kita pertahankan. Peliharalah itu dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kehidupan kami. Engkau telah memberikan firman-Mu untuk kami hidupi, untuk kami renungkan. Itulah harta yang terindah. Ajarlah kami Tuhan memelihara, agar harta itu tidak hilang dari kehidupan kami, tapi dapat bertumbuh, berkembang dalam aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lindungi kami satu hari ini, berkati segala pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus-Nya, itulah yang menyertai memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu.